Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhanlah yang memilih pemimpin di dunia ini. Tuhan jugalah yang menurunkan pemimpin dengan memakai banyak cara. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 9 yang berkata demikian kepada kita. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, dan mereka datang kepada Samuel di Rama, dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, digelarlah ajang pemilu pemilihan Presiden Amerika Serikat dengan dua kandidat, yaitu Donald Trump dan Joe Biden. Dua kandidat ini disebut bertarung karena mereka harus saling mengalahkan satu dengan yang lain. Untuk menjadi pemenang, mereka harus mengumpulkan nilai 270 suara. Di setiap negara, pemilu adalah ajang pertarungan. Bukan hanya pertarungan dua calon presiden, tetapi juga pertarungan partai-partai yang akhirnya melibatkan massa. Massa dari calon yang kalah lebih banyak tidak terima dan bisa membuat keonaran, kerusuhan, bahkan pertumpahan darah. Calon yang kalah lebih banyak akan menuduh pemenang sebagai pihak yang tidak jujur dan kemudian sibuk mencari kesalahan dari sang pemenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah sesungguhnya yang dipertarungkan? Apakah sesungguhnya yang diperebutkan? Kepemimpinan seorang kepala negara yang akan mengarahkan rakyat menuju jalan yang lebih benar, lebih baik? Ataukah kekuasaan yang bisa membuat seseorang memiliki kekuasaan, menjadi penguasa, dan menguasai rakyat yang akan dipimpinnya? Yang manakah yang diperebutkan? Kepemimpinan ataukah kekuasaan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kekuasaan selalu diperebutkan dari zaman ke zaman. Bangsa Israel setelah kepemimpinan Yosua, mereka dipimpin oleh hakim-hakim dan nabi-nabi. Pada 1 Samuel 8
ayat 6, kita melihat bahwa kepada Samuel, bangsa Israel meminta raja. Padahal bangsa Israel adalah bangsa yang teokrasi, di mana kepemimpinan langsung itu dari Allah. Namun 1 Samuel 8 ayat 7, Tuhan menunjukkan kepada Samuel bahwa bukan Samuel yang ditolak oleh bangsa Israel, tetapi Tuhanlah yang ditolak oleh umatnya. 1 Samuel 8 ayat 9, Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel melalui Samuel akan konsekuensinya memiliki seorang raja. Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja pertama di Israel. Seperti biasa, awal kepemimpinannya baik, patuh, dan taat pada Tuhan. Namun kekuasaan sebagai raja mulai mengubah Saul. Sehingga Tuhan tanpa sepengetahuan Saul mengurapi Daud untuk menjadi raja. Pada 1 Samuel 18 ayat 8, Saul mulai melihat Daud sebagai saingan. Hanya karena dia mendengar nyanyian dari rakyatnya, Saul membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa orang. Saul melihat kekuasaannya itu mulai terancam dengan rakyat yang mulai melirik kepada Daud. Padahal tanpa seperti itu pun Daud sudah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Samuel. Sesudah Daud menjadi raja, maka di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 6 dan 13, di sana dikatakan Absalom, salah seorang putra Daud, mulai mencuri hati rakyat. Absalom demi sebuah kekuasaan melihat Daud ayahnya sebagai lawan yang harus disingkirkan. 1 Raja-Raja 1 ayat 5-10. Di sana Adonai berencana melakukan kudeta, namun gagal, sehingga Salomo tetap menjadi raja. Setelah Salomo mati, Israel pecah menjadi 2, Israel Utara dan Yehuda. Dan kemudian kita tahu selanjutnya bangsa Israel, yaitu Israel Utara dan Yehuda, sama-sama menjadi bangsa tawanan. Dari zaman ke zaman, kekuasaan selalu menjadi ajang perebutan yang melibatkan banyak massa, unjuk rasa, kerusuhan, penumpahan darah. Kekuasaan begitu menggoda sebagian orang. Kekuasaan begitu diinginkan oleh sebagian orang. Sampai apapun caranya akan dilakukan untuk menjadi seorang penguasa yang memiliki kekuasaan. Selama ini, begitu banyak orang terobsesi dengan kekuasaan. Karena melihat kekuasaan adalah sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kehidupan sebuah bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, di mana kekuasaan itu ternyata juga ada di dalam hati dan pikiran umat Tuhan. Kita perlu waspada terhadap kekuasaan. Ketika kita diberi tanggung jawab dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang menghamba kepada Tuhan. Dan janganlah melihat orang-orang yang kita pimpin itu sebagai daerah kekuasaan yang perlu kita kuasai dan hadir sebagai penguasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah pemimpin kita secara pribadi. Biarkanlah Tuhan memimpin kita. Lalu kita memimpin diri kita sendiri lebih dahulu,
Baru sesudah itu kita akan siap untuk menjadi pemimpin bagi kehidupan orang lain. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.